Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan hadirin semuanya, itu juga pendengar yang ada di rumah. Tadi kita telah mendengarkan bacaan suci Al-Quran yang disampaikan oleh Bunda Yani, Surat Al-Baqarah ayat 153 sampai 163. Alhamdulillah, kita berharap semoga Allah dengan pembacaan ayat tersebut membukakan hati kita dalam menerima kajian pagi ini. Dan kita juga berharap Allah memberikan pahala yang setimpal kepada saudara kita Bu Yani dan Nenek. Begitu juga kita yang mendengarkannya. Alhamdulillah, amin, amin, amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kajian kita yang sebelumnya kita sudah bahas ayat 154 dan hari ini kita akan masuk Ustaz 144 Ustaz. Ya. Oke. Kemarin kita sudah bahas ayat 144 dan akan kita lanjutkan hari ini 145. Untuk itu mari kita dengarkan secara bersama kajian Ustadz kita, Ustadz Rizal Al-Hasani. Silakan Ustadz. Syukran para bes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Qala Nabi aidan, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat dan karunia kepada kita semuanya, terutama nikmat lahir dalam keadaan Islam, nikmat kita beriman, nikmat panjang umur, nikmat sehat badan, sehingga kita dapat hadir bersama-sama berkumpul di Zoom yang sama-sama kita cintai ini. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, pada pagi ini kita lanjut kembali pembahasan kita tentang surat Al-Baqarah ayat 145 yang kita titik beratkan kepada gramatikalnya. Tujuan kita agar Bapak-bapak, Ibu-ibu nanti dalam memahami Al-Quran bisa secara mandiri. Mandiri itu artinya pada saat kita perlu ayat ini, Bapak-bapak, Ibu paling tidak sudah punya tools untuk membahasnya. Jadi kemarin kita baru uji coba, insya Allah, dan alhamdulillah ada tanggapan positif dari Bapak semuanya. Kita coba lanjutkan lagi. Nah, sambil jalan nanti apalagi yang harus dibenahi, maka kami minta masukan dari Bapak-bapak Ibu semuanya. Jadi saya pikir kemarin malam kita tidak membahas tematiknya. Kalau kita bahas tematik, satu tema bisa puluhan ayat. Akhirnya kita pindah dari ayat satu ke ayat yang lain. Kalau tematik ya, nah, kita juga bukan tematik. Tapi tidak juga menampi itu. Jadi mungkin kalau ada satu atau dua ayat untuk menambah pemahaman kita nggak apa-apa. Tapi jangan terlalu banyak ya. Kemudian kedua masalah tafsir. Nah, tafsir itu membutuhkan asbabun nuzul. Nah, jadi asbabun nuzul ataupun hadis-hadis pendukung lainnya kita juga tidak ke sana. Kenapa? Karena berkaitan dengan fikih, saya terus terang sudah mengatakan kita bukan ahlinya itu. Karena ahli fikih sudah ada. Misalnya tentang salat, bagaimana tentang rukun dan salat, rukun dan syarat salat, tentang puasa apa yang membahaskan puasa, apa yang membatalkan puasa. Nah, kita tidak masuk sampai ke sana. Jadi kalau misalnya membahas Al-Baqarah tentang puasa, lalu dibahas dalam tentang puasa, enggak juga. Kenapa? Kita hanya membahas gramatikalnya, fokus gitu ya. Tapi juga tidak menghilangkan itu sama sekali. Ya, mungkin kita kasih porsi 80-20 ya. 80% ke gramatikalnya. Gitu ya. Mohon Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir memakluminya nanti sehingga pertanyaan itu lebih banyak ditujukan kepada gramatikal. Dan saya juga andaikan satu gramatikal enggak saya ketahui, saya istilahnya ngecup ya. Cuk dulu karena tidak semua kita tahu
saya pernah nanya sama beberapa orang yang tamatan sana, ya ada juga nggak tahu Pak, kenapa? Karena begitu tingginya Al-Quran itu, tidak bisa didikte dia. Kita buat sebuah teori, nah, ternyata teori itu nggak bisa dipakai untuk ayat yang lain. Ternyata memang ada pengecualian. Nah, itu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, oh begini kok begitu. Nah, di sini kok enggak ya. Memang begitulah Quran itu. Tapi sepanjang bisa kita bahas, kita bahas. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita baca ayat 145. Kalau kemarin kita sudah membahas ayat 144, di mana waktu itu Nabi pindahnya kiblat ke Ka'bah. Sekarang memang sudah permintaan Nabi yang sudah Nabi berdoa menadahkan tangannya ke langit, begitu-begitu mengharap, kalau menadahkan tangan ke langit, mengharap dikabulnya doa itu, akhirnya dikabulkan oleh Allah. Nah, pada saat pindah kiblat itu, maka orang-orang Yahudi saat itu ribut, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu, reaksinya banyak negatif. Ternyata di sana sudah ada berita itu dan mereka tidak mempercayainya. Nah, yang berikutnya ya, Bismillahirrahmanirrahim. Walain ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Nah, Bapak Ibu sekalian, boleh nih buka catatan-catatan, bisa tulis dulu ya. Saya sarankan ibu-ibu yang akan belajar gramatikal, bagusnya ayat yang dibahas ditulis dulu, nanti kita penggal-penggal ya. Wa huruf ya, dan la huruf sungguh. Nah, sungguh, in jika. Dan sungguh jika, nah, kan enak kan jadinya. Walain dan sungguh jika ataita itu KKL pelakunya anta, akar kata ataya ata, kemudian polanya fa'ala. Ataita datang, kau datangkan bisa juga, kau mendatangkan, kau berikan bisa, banyak arti. Ata itu kalau dalam bahasa Inggrisnya itu mungkin have ya, banyak sekali artinya. Jadi di sini kita artikan, dan sungguh jika engkau datangkan, engkau berikan pada siapa? Allazina, orang-orang yang, kata penghubung ya, utul kitab. Nah, utu itu KKL pasif. Pelakunya siapa? Mereka. Akar katanya apa tadi? Ata. Polanya apa? Af'ala. Jadi ata. Ata. Jadi orang yang, kalau pasifnya apa? Didatangkan Alkitab. Jadi orang yang diberikan Alkitab yaitu orang-orang yang diberikan Taurat, orang-orang yang diberikan Zabur, dan orang-orang yang diberikan Injil. Jadi kalau Nabi Muhammad memberikan kepada mereka semua data-data, ya sekarang ada tuh Yahudi, Nasrani, kita berikan Quran kepada mereka, maka bikulli ayat, dan semua ayat yang dimintanya, apapun yang diminta, bikulli ayat. Kulli ayatin itu kata benda majemuk ya. Kenapa kata benda majemuk? Nah, karena ayatin itu kasrah. Dan sungguh jika engkau memberikan kepada orang-orang yang didatangkan kitab dengan semuanya, seluruh ayatnya, ma tabi'u. Ma huruf tidaklah tabi'u. KKL pelakunya ya. Akar kata tabi'a. Polanya fa'ala. Artinya apa? Mengikuti. Mereka mengikuti kiblataka. Kiblat engkau. Kiblataka itu kiblat, kiblata itu kata benda, ka itu kata ganti. Kiblat engkau. Nah, jadi apapun yang diberikan tadi kan perubahan kiblat itu kan, apapun yang diberikan data kepada mereka, argumen, mereka nggak akan percaya. Kenapa? Dulu dalam kitab mereka itu ada bahwa Nabi Muhammad saat akan pindah kiblat ke Haram. Itu membuat mereka iri dan dengki itu. Jadi banyak sekali hal-hal yang membuat iri dengki mereka. Nah, salah satunya irinya itu ini, kiblat itu. Mereka pengennya kiblatnya tetap ke Baitul Maqdis, ke negara di daerah Palestina sekarang, pengen seperti itu. Tapi Allah punya kehendak lain, maka pindahlah kiblatnya ke Masjidil Haram. Nah, itu merupakan sebuah juga kemurkaan dia juga, kedengkian dia juga. Bapak ingat surat Al-Fil, bagaimana Raja Abraha menghancurkan Ka'bah? Kenapa? Karena pada saat itu di Yaman, di Raja Abraha itu, dia ingin membuat kiblat. Tapi orang banyak pergi ke Mekah yang bertawaf pada saat itu. Banyak ke sana pergi untuk, dulu mungkin bukan ritual, tapi kebiasaan dulu ya. Orang pergi ke Mekah, maka tersaingilah Raja Abraha. Maka dia utuslah pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah itu. Nah, itu terjadi peristiwanya itu, artinya turunlah burung ababil. Nah, seperti itu kira-kira jiwa saking kesalnya orang itu
karena pindahnya kiblat tadi. Kemudian wa ma anta bitabi'in. Wa dan ma tidak anta engkau bitabi'in. Kepada tabi'in itu kata benda pelaku aktif ya. Fa'ilun. Biasanya kan tabi'un. Kenapa jadi tabi'in? Karena ada bi depannya itu. Kepada tabi'in artinya apa? Orang-orang yang mengikuti. Jadi wa ma anta bitabi'in dan tidaklah engkau sebagai pengikut kiblatahum, kiblat mereka. Oh, kita tak akan pernah ngikut mereka. Walaupun di sini yang dikatakan kiblat, tapi semua cara. Ya kiblatnya, cara hidupnya, ibadahnya, apapun lah, kita tidak mungkin mengikuti mereka. Jadi wa ma anta bitabi'in kiblatahum. Dan tidak, pelan-pelan satu-satu, wa dan ma tidak anta engkau bitabi'in sebagai pengikut kiblatahum, kiblat mereka. Udah enak kali menerjemahkannya Pak ya. Kalau dapat kata per kata kita enak menerjemahkannya. Sehingga bisa kita koreksi kalau ada terjemahan yang lain, versi lain ya kita bisa koreksi atau bisa kita sesuaikan. Kadang terjemahan itu sudah dibuat sedemikian rupa bahasa yang dirubah, tapi tidak hilang konteks ya. Wa ma anta bitabi'in kiblatahum. Wa ma ba'duhum, dan tidak juga ba'duhum sebagian mereka bitabi'in mengikuti sebagai pengikut kiblata ba'din sebagai yang lain. Jadi mereka sama mereka enggak juga mau ngikutin, Pak. Orang Nasrani kan yang datang ke kitab ini orang Nasrani, orang Yahudi kan. Nah, orang Yahudi tidak akan bakal mau mengikuti Nasrani. Sebaliknya orang Nasrani juga tidak bakal mau ngikutin Yahudi. Nah, ini ayatnya wa ma ba'duhum bitabi'in kiblata ba'di. Jadi kalau diterjemahkan kata perkataannya wa ma dan tidaklah ba'du sebagian mereka bitabi'in sebagai pengikut kiblata ba'di, kiblat yang lainnya. Jadi kalau kita lihat ke konteks, orang Yahudi tidak akan mengikuti orang Nasrani tidak mengikuti Yahudi, bahkan sebagian dari mereka juga tidak mau mengikuti yang lain. Ada pecah firqah-firqahnya di situ. Nah, misalnya yang Nasrani A nggak mau ngikutin Nasrani B, Nasrani B nggak mau ngikutin Nasrani C, gitu ya Yahudi itu. Yang ditangkap kitab tadi ya. Nah, itu pelajaran bagi kita supaya kita umat Islam jangan terpecah belah. Kemudian wala init taba'ta, nah, wala in, diulang lagi kan? Dah, coba lihat kalimatnya. Wala in atai, ini wala init taba. Kenapa menjadi ini? Karena ada huruf yang mati di situ, tak mati, nun mati, tidak boleh mati dua-duanya. Maka salah satu dihidupkan. Maka ninya dihidupkan. Itu banyak sekali ayat seperti ini. Wabashiril lazi, aslinya kan wabashir al-lazi. Karena ra mati, lam mati, maka diberikan harkat satu. Ra-nya berarti harkat kasrah. Itu juga ini. Nunnya itu diberikan harkat kasrah. Kenapa? Karena ketemu tak yang sukun. Jadi tidak boleh baca sukun dua-duanya kan nggak bisa. Huruf nun mati, tak mati, wala in. Susah mulut ngomongnya kan. Jadi wala init taba'ta. Dan sungguh jika taba'ta engkau mengikuti ahum selera mereka, keinginan mereka, hawa nafsu mereka. Kemudian min ba'di setelah itu, setelah maja'aka, setelah datang kepada engkau. Ja'a itu KKL, kemudian siapa pelakunya? Huwa akar kata jaya ja'ah, pola fa'ala. Jadi setelah datang kepada engkau minal ilmi, dari ilmu, di ilmu yang datang. Setelah kita tahu tentang peristiwa pindahnya Ka'bah tadi, pindahnya kiblat, memang diberitahu oleh Allah melalui wahyu, maka jangan ikuti mereka. Kalau kita ikuti mereka, maka kata Allah, innaka sesungguhnya engkau izan jika seperti itu laminaz zalimin. Maka termasuk orang-orang yang termasuk orang-orang yang zalim. Jadi kalau kita ikut mereka, termasuk kita zalim. Di sini walaupun cerita tentang Ka'bah ya, tentang kiblat, juga bisa mewakili yang lain. Kalau kita ikut cara hidup mereka, kita apalagi ikut agama mereka, ikut cara penyembahan mereka, ikut cara kebiasaan mereka, maka kata Allah, innaka idzal laminaz zalimin. Inna sesungguhnya engkau izan itu ketika itu, izat artinya izat ketika itu laminat sungguh minal sebagian orang
orang-orang yang zalimin, orang-orang yang zalim. Jadi kita diajarkan oleh Allah jangan ikut mereka. Kata siapa? Bukan kata saya, bukan kata siapa-siapa, kata Allah. Jadi di sini dapat kita ambil satu kesimpulan bahwa ini sebenarnya ayat ini bersamaan dengan ayat lain, ada korelasinya. Sebelumnya kita bicara walan tarda angka Yahuda walan Nasara, nah, itu sama. Jadi itu secara keseluruhan, ini secara detailnya, secara kiblatnya kita nggak mungkin ikut mereka dan mereka tidak mau ikut kita. Jadi kita cara berdakwah kepada mereka ya apa adanya. Kalau mereka tertarik, alhamdulillah. Kalau enggak, ya. Nah, kita hanya tugas kita memberikan peringatan kepada mereka, hanya sebagai munzirin. Sementara kepada kita sebagai mubasyirin, sebagai pemberi kabar gembira. Kalau kita di sini kepada sesama muslim, kita memberikan kabar gembira. Kalau kita kepada mereka hanya sekedar memberikan peringatan. Tugas Allah, ya seperti Kang Dian bilang, kita hanya sebagai pemberi nasihat, bukan hidayator, tapi nasihator. Kita pada mereka hanya memberikan nasihat. Jadi kalau kita sambung, waktu lengkapin, walain ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'uka qiblatak. Maka sungguh jika kau mendatangkan kepada ahli kitab itu semua dalil-dalil, semua argumen-argumen, maka dia tidak akan pernah mengikut kita. Tidak akan pernah mengikut kita mereka. Dan kita pun tidak akan pernah mengikuti kiblat mereka. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum. Dan kita juga tidak akan ikut kiblat mereka. Wa ma ba'duhum bitabi'in kiblata ba'din. Dan sebagian mereka juga tidak akan pernah mengikuti sebagian yang lain. Walain taba'ta ahwa'ahum. Dan jika engkau mengikuti cara mereka tadi, kita mengikuti pola mereka, kita mengikuti cara-cara mereka, maka kata Allah ditutup dengan kata innaka idzal laminaz zalimin. Sungguh kita termasuk orang-orang yang zalim. Tentu kita nggak mau dikatakan Allah orang yang zalim. Nah, itu gimana konsekuensinya? Ya kita nggak ngikut. Ada acara apa dia misalnya maaf nih, ada cara ritual agamanya ikut, kita jangan. Ini pas ayat ini jelas nih. Jika kamu mengikut itu, innaka idzal laminaz zalimin. Mau dikatakan Allah orang zalim, kita nggak mau kan? Zalim itu pelakunya ya. Kita bicara pelaku dan pekerja, ya kita udah bahas kemarin. Kalau pelaku itu dikatakan pelaku aktif itu lebih tajam daripada kata kerja. Misalnya contoh kata, saya menonton bola. Ya bisa aja sekali itu saya nonton bola. Tapi kalau saya penonton bola, itu pecandu nonton bola. Setiap ada main bola, saya nonton. Itu namanya penonton. Nah, beda ya, saya menonton dan saya penonton. Atau satu lagi, saya biar contoh saya ada. Saya merokok. Kemudian saya perokok. Nah, mana lebih tajam? Kalau saya merokok, mungkin sekali saja. Saya merokok tadi pagi. Berarti tadi bisa jadi pagi itu saya merokok. Ya. Biasanya yang lainnya enggak, saya merokok. Itu bahasan. Tapi kalau saya perokok, wah itu perokok berat itu. Tiap sebentar merokok. Mungkin 7 bungkus habis satu hari. Sama juga saya menulis buku. Mungkin hanya 1 buku, saya tulis buku apa. Tapi kalau saya penulis buku, maka kerja saya sehari-hari adalah menulis buku. Beda ya, saya menulis buku dan saya penulis buku. Menulis hanya sebagai ya mungkin sekali-sekali, tapi kalau penulis maka itu pekerjaannya sudah direkatkan kepada dirinya. Nah begitu juga di sini, laminaz zalimin. Nah, bagaimana menerjemahkannya? Sungguh engkau adalah orang zalim. Nah, orang zalim, kalau orangnya apa tuh? Kan tadi saya bilang orang yang menonton, penonton, menulis, penulis. Yang zalim orangnya apa? Zalim itu kan kata kerja. Nah, benda-bendanya apa? Pezalim, apa tuh? Tahu tuh. Itu makanya banyak bahasa Al-Quran tidak ada terjemahannya bahasa Indonesia-nya. Saya mengatakan ya mungkin 80-85% ya bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sisanya ya diterjemahkan pakai air mata, kadang-kadang pakai perasaan. Memang ya bahasa Indonesia-nya nggak ada, mau diapain lagi? Nggak salah bunda mengandung, kata orang awaknya kan. Ya nggak salah bahasa Indonesia-nya, nggak salah penterjemahnya. Memang bahasa Indonesia-nya nggak ada. Kalau saya buat sendiri nanti orang kaget kan. Misalnya saya menerjemahkan gua, dia. Kalau hiya saya terjemahkan di, marah orang kan.
untuk membedakan laki-laki perempuan aja. Kalau laki-lakinya yang orang ketiga laki-laki satu orang dia. Pas saya menerjemahkan hia, saya ganti dengan diu. Nah, itu menyatakan perempuan. Bisa nggak diterima oleh orang? Nah, orang itu kan dari mana kata diu ini nih? Yang ada dio di Palembang kan. Kalau diu nggak ada. Nah, bisa juga misalnya kamu untuk laki-laki, saya buat nanti kami untuk perempuan. Saya ngomong ke Ibu Saripah, saya ngomong ke Ibu Yulianis, nanti kalau kami gimana ya? Berarti kamu perempuan. Kan protes orang. Kapan saya dengar kami ini katanya. Misalnya sebut sendiri kan. Jadi nggak bisa. Jadi ya padanya lah. Nah, makanya saya coba membuat memahami Quran. Ini ada tamu kita Pak Bambang Widi ini yang coba memahami Al-Quran ya. Saya senang sekali dengan beliau ini. Jadi kalau kita coba mendalami Al-Quran dengan terjemahannya, bisa-bisa sampainya di mana kita nggak ketemu, nanti ada mentok-mentoknya kita kebentur-kebentur. Nah, kalau mendalami Al-Quran, mau tak mau tidak ada jalan lain, harus dari teks aslinya. Harus dari teks asli, kata per kata. Nah, itu pun belum tentu, karena kita tetap juga tergantung kamus. Itu juga belum bisa mendekatinya. Jadi saya katakan walaupun pakai kamus, kita apapun kamusnya, ya tetap juga ada batasan. Karena mereka bukan orang Eropa. Kecuali kalau kita pindah ke tanah suci, pindah ke Arab nggak bisa juga. Harus ketemu sama orang yang sekarang itu kata orang-orang yang pernah Arab, orang-orang bangsa Quraisy yang betul-betul masih memakai bahasa Al-Quran. Ada memang sedikit kecil, tapi kelompok kecil itu yang umumnya sudah pakai bahasa pasaran. Jadi Bapak Ibu sekalian, pertama saya bersyukur bisa memahami Al-Quran dari gramatikalnya, sehingga kita bisa bisa mencoba membandingkan terjemahan yang ada sekarang dengan apa yang kita lihat dari teks asli. Kemudian juga tidak kita lupakan tafsirnya. Nah, kita di sini kalau sudah berkaitan dengan tafsir yang kaitannya dengan fikih, nah kita nggak bahas. Jadi nanti dalam pertanyaan jangan bertanya, Pak, dalam bab ini kalau kan sholat ini apa yang membatalkan sholat? Nah, itu biarkan ahlinya bicara ya. Tapi kalau gramatikal, kenapa kata-katanya menjadi ini? Ya boleh. Nah, kenapa kok ja'a? Kenapa kok tabakta? Itu boleh. Ya. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Kita satu ayat aja. Dan Bapak-bapak, Ibu-ibu, bagi yang baru belajar, saya lihat Ibu Gesti Iswarita, Ibu Bapak Ibu yang lain, silakan bertanya. Atau pertama bisa memperkenalkan diri, di mana perkenalkan diri, nama, tempat tinggal, dan kegiatan sehari-hari. Mungkin itu yang perlu kita datanya ya. Jadi nama, kemudian domisili, apakah itu di Malang, apa itu di Jogja, entah itu di Aceh, di mana saja. Kemudian kegiatan sehari-hari, ibu rumah tangga, PNS, atau apa ya. Nah, itu nanti kalau diminta oleh protokol memperkenalkan diri, silakan memperkenalkan diri. Nah, kalau ada pertanyaan, silakan bertanya tentang gramatikal ayat yang sedang dibahas. Ya, demikian dari saya. Lebih kurang mohon maaf, dan saya kembalikan kepada Pak Raflis sebagai moderator. Silakan Pak Raflis. Oke, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Itu tadi penyampaian dari Ustadz kita, sangat sederhana nampaknya, tapi cukup mendalam. Dan Ustadz ini telah berusaha kepada kita mengatakan Al-Quran itu adalah mudah, sangat mudah, dan itu diyakinkan dengan ada ayat di dalam Al-Quran. Dan Ustadz juga mencoba meramu sedemikian rupa, dan kita cuma mempelajari 3 unsur. Ada unsur huruf, unsur kata kerja, dan unsur kata benda. Tapi setelah kita pelajari, luar biasa. Ini tentu luar biasa, menarik. Baik, untuk itu sampai kita kepada sesi berikutnya adalah tanya jawab. Dan biasanya hal ini akan kita berikan kepada saudara kita yang lebih awal, yang baru datang atau kita yang baru bergabung. Ya. Saya mau dulu ya baru ya. Saya stop dulu ya. Oke, Ustaz. Oke.